Shalom warga kerajaan. Masih di dalam bagaimana nurturing, menumbuh kembangkan anak-anak kita, our next generation. Kita harus tahu kita berada dalam zaman apa. Pada akhir zaman akan ada masa yang sukar. 2 Timotius 3 menjelaskan salah satu yang menurut saya adalah yang sangat dan paling sukar bukan yang di luar kita, tapi yang di dalam rumah kita. Di sana dikatakan disobedient to parents. Tidak tunduk, tidak menurut, tidak hormat, tidak menghargai orang tua. Karena itu sebelum yaitu peperangan rohani dalam Efesus pasal 6. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka diaturlah oleh Rasul Paulus di dalam ayat pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Terjemahnya kurang bagus. Karena bahasa Inggris, for this is right. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Honor di sini bukan lagi yaitu cuma taat, tapi menghormati. Ini satu perintah yang penting seperti nyata janji ini. Apa janjinya? Apa rewardnya? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Karena itu waktu saya ada di rumah sakit, nomor satu saya periksa hubungan saya dengan Bapak Sorgawi, ya, Bapak Jasmani sudah tidak ada ibu saya, ada Bapak Rohani saya. Apakah saya menghormati mereka atau tidak? Karena itu menentukan apakah saya akan berbahagia dan dipanjangkan, dilanjutkan umur saya di bumi. Dan seperti Anda sudah dengar, cuma dalam 3 hari secara ajaib, I was recovered. Langsung swab test pertama negatif, lalu kemudian hari yang kelima juga swab test kedua juga nyatakan negatif. Ternyata kalau kita itu menurut firman Tuhan ada reward. Tapi kalau melanggar firman Tuhan, yang datang bukan berkat, melainkan kutuk. Masih ingat apa yang terjadi pada keluarga pada Nuh? Karena itu sudahlah, jangan pikirkan yang di luar, periksa yang di dalam. Saya melayani Tuhan 41 tahun ini. Maka saudaraku saya bisa berkata dengan sangat jelas bahwa banyak orang tidak berbahagia sederhana. Periksa hubungannya dengan otoritasnya. Dan yang bukan yang paling jauh, kalau tidak bisa menghormati yang kelihatan, bagaimana yang tidak kelihatan. Nah, saya dalam satu seri selama bulan ini akan mengajarkan anak-anak yang berbahagia dan panjang umur karena menghormati orang tuanya. Di dalam hidup saya mengeterapkan ini dan bagaimana saya belum dikarunia anak secara jasmani, tapi dikarunia anak-anak rohani. Tetapi Tuhan izinkan saya memelihara orang tua saya. Mulai dari ayah masih ada, ayah dan ayah mertua. Sekarang ada ibu saya, ibu mertua saya. Dan tadinya ada 2 tante saya yang lain, kakak dan adik dari ibu saya. Yang semuanya ada di rumah. Dan seminggu lagi saya akan memperingati ulang tahun ibu saya ke-98. Beliau panjang umur dan saya juga dipanjang umurkan di bumi. Dan ini perintah. Ingat apa yang saya ajarkan dalam bulan yang lalu. Ada tunduk, ada taat, ada hormat. Tunduk, taat, hormat. Karena perintah ini bukan anjuran, ini bukan nasihat. Mau diberkati, mau panjang umur, hormati orang tuamu. Tuhan memberkati kita semua. Ada banyak hal yang baik dari Amerika, tapi ada yang buruk. Yang buruknya apa? Diajarkan tidak menghormati orang tua. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Bumi dan langit akan berlalu, firman Tuhan. Janji Tuhan dan hukum-hukum Tuhan tetap berlaku. Honor your father and mother. Supaya berbahagia engkau. Berbahagia engkau warga kerajaan dan panjang umurmu di bumi. God bless you. Ini kunci kerajaan sorga. Terimalah. Amin. Shalom. Warga kerajaan yang penuh dengan sukacita. Amin. Walaupun tidak kelihatan wajahnya tertutup dengan masker, tetapi saya bisa merasakan di tempat ini ada sukacita yang besar. Amin. Karena hadirat Tuhan ada di tempat ini. Tidak terasa kita sudah melangkah masuk bulan yang ketiga, yaitu bulan Maret tahun 2021. Ya, waktu terasa begitu cepat dan saya rindu setiap kita serius untuk bertumbuh
di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Baik, tema dari pusat pada bulan Maret itu adalah grow. Artinya apa? Bertumbuh. Dan judul pesan yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah growing in the gospel. Artinya apa? Bertumbuh di dalam Injil. Kita sering melupakan yang esensi sebagai orang percaya adalah apa? Injil. Dan kita akan membahas tentang the salvation, keselamatan. Mengapa seorang maling yang dijebloskan ke dalam penjara, di sana dididik untuk beragama, diajarkan banyak hal tentang kebaikan. Ternyata setelah keluar, apa yang dilakukan? Ia kembali mencuri lagi. Ada orang yang berbuat zina, kemudian ketahuan, dia mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan dia betul-betul menyesal. Tetapi beberapa waktu kemudian, ia melakukan hal yang sama lagi. Saya berjumpa dengan suami-suami yang KDRT dengan istrinya, dilaporkan ke polisi, ditahan. Kemudian dia minta ampun, berjanji tidak akan melakukannya lagi, tanda tangan, ada surat pernyataan. Tetapi setelah pulang ke rumah, tidak lama kemudian mukul istrinya, menganiaya istrinya lagi. Ini betul. Dan kita melihat ada banyak sekali orang-orang saat ini, mereka suka berbohong, tidak berkata kebenaran, dan suka berdusta. Ada yang iri, dengki, cemburu. Ada yang suka berkata-kata tidak baik terhadap orang lain. Sekali lagi saya tidak menghakimi, saya cuma melihat bahwa fenomena ini kok terus ada di dalam kehidupan manusia. Egois, suka memecah belah, dan saya melihatnya begini. Hal-hal yang saya sebutkan tadi itu tidak hanya terjadi di luar sana, tetapi juga terjadi di dalam gereja. Dan Paulus mengatakan di dalam Roma 7 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, dia mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini Paulus berkata seperti itu. Kemudian dilanjut dengan ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Kita tahu sekarang ini virus lagi terjadi di seluruh dunia, itu virus apa? COVID. Apakah itu virus yang mematikan? Ya. Tetapi saya mau beritahu bahwa virus yang paling mematikan itu bukan COVID-19. COVID-19 itu tidak mematikan semua manusia. Bukan COVID Nipah yang juga menyerang saluran pernafasan. Bukan HIV, tetapi deadliest virus atau virus yang paling mematikan adalah dosa. Dan saat ini dia bukan sudah menyebar ke seluruh dunia, tetapi sudah menginfeksi setiap manusia yang ada di atas bumi ini. Allah membenci dosa. Kita tahu itu, Allah membenci dosa. Oleh sebab itu pesan saya, jangan sampai kita percaya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ada dosa-dosa yang tersimpan di dalam hidup kita.
karena Allah membenci dosa. Tetapi Allah mengasihi saudara dan saya, seluruh warga kerajaan. Makanya nyata di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasihnya, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ada masalahnya. Masalahnya apa? Kalau kita tidak sadar dan tidak bertobat, atau sudah sadar tetapi tidak bertobat, Paul Washer, seorang hamba Tuhan, berkata seperti ini. Memang Allah membenci dosa, tetapi ia tidak pernah mencampakkan dosa ke dalam neraka. Yang Allah campakkan adalah pendosa atau orang yang melakukan dosa. Itu masalahnya. Kalau misalnya kita berbuat dosa, kemudian Allah mencampakkan dosa itu, kita diterima, nggak masalah. Masalahnya yang dicampakkan bukan dosa, tapi pendosa. Dan Alkitab mencatat itu. Dan saya akan berikan sebuah ilustrasi. Ketika ada seorang pembunuh bayaran, dia disuruh untuk membunuh, dia membunuh. Kemudian dia menerima uang yang banyak. Dia terima, kemudian dia simpan. Selama bertahun-tahun, uang yang dia peroleh itu, dia bagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada janda-janda miskin, kepada yatim piatu, kepada tempat-tempat ibadah yang membutuhkannya. Dia berbuat baik. Kemudian apa yang terjadi? Suatu saat dia ditangkap, kemudian diadili. Saya mau bertanya, apakah hakimnya akan berkata seperti ini? Kamu adalah seorang yang membuat kejahatan, yaitu membunuh. Tetapi karena kamu di dalam kehidupanmu berbuat baik dengan memberikan uangmu kepada orang miskin, kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada janda-janda miskin, kepada mungkin gereja atau tempat ibadah yang lainnya, maka aku memutuskan engkau bebas. Apakah itu pasti terjadi seperti itu? Tidak. Orang itu tetap harus menerima konsekuensi atas apa yang diperbuatnya, yaitu membunuh. Ada hukuman. Begitu juga dengan orang-orang percaya atau orang-orang yang ada di dunia ini. Seharusnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tidak pernah bisa menebus kesalahan dan dosa kita. Amin. Gak bisa. Yesaya 64 ayat ke-6 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan, kami semua telah menjadi seperti orang najis. Ya, najis itu yang kena kusta itu, karena dosa-dosa kami. Segala kebenaran kami yang sangat kami banggakan itu hanya seperti kain yang buruk dan kotor. Kami menjadi seperti daun yang layu dan kering, lalu gugur. Segala dosa kami melenyapkan kami seperti angin menyapu daun-daun kering. Kita sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Ya, saya akan bertanya, berapa kesalahan, berapa kelemahan atau dosa yang dilakukan setelah kita percaya? Enggak usah jauh-jauh deh. Ya, coba hitung berapa kali yang kita lakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan selama 1 minggu ini. Ada yang sepanjang minggu ini selalu menyenangkan hati Tuhan tanpa 1 kali pun menyakiti hati Tuhan. Saya yakin kita tidak sanggup. Ya, yang disengaja atau yang tidak disengaja, sadar atau tidak sadar, dosa-dosa yang tersembunyi bisa kita lakukan. Pertanyaan saya, kok bisa seperti itu? Nanti kita akan bahas pelan-pelan ya. Terus terang aja ya, bisa bayangkan ada seseorang yang mampu untuk membaca pikiran dan hati kita. Bisa? Bayangkan misalnya, contohnya Nova itu bisa membaca pikiran dan hati kita. Kira-kira kita malu atau tidak? Kita malu. Karena apa yang kita pikirkan kadang di dalam hati kita. Makanya firman Tuhan berkata,
semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Tetapi kenyataannya, apakah kita melakukan firman Tuhan? Tidak semudah itu, bukan? Bagaimana kita melihat orang yang ada di sekitar kita, kita jengkel dan mulai berkata-kata yang tidak baik dan lain sebagainya. Tapi kita kadang-kadang cuma menyimpan itu tanpa harus mengeluarkan kata-kata. Dan kita berbuat sesuatu yang bisa menyakiti hati Tuhan. Kalau ada orang yang seperti itu, saya yakin kita malu. Tetapi yang pasti, Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk membaca pikiran dan hati kita. Amin. Ya, baik, saya akan lanjut. Sekali lagi tentang hybrid ya. Warga kerajaan sekarang ini kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah dari mana saja. Yang boleh saya katakan mengajarkan tentang langkah-langkah yang praktis atau practical steps. Ya, contohnya bagaimana cara kita mengalami terobosan, itu pun pernah saya khotbahkan. Bagaimana mengalami mujizat. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana cara kita bisa mengampuni. Bagaimana kita tidak menjadi orang yang iri hati dan lain sebagainya. Saya katakan semua itu tidak salah. Khotbah-khotbah yang seperti itu tidak salah. Tetapi yang mau saya tekankan bahwa manusia tidak akan bisa pernah berubah hanya dengan khotbah-khotbah motivasi. Dengan khotbah-khotbah yang hanya memberikan kita anjuran, arahan, petunjuk, bahkan visi dan misi, itu tidak akan merubah seseorang. Karena apa yang disampaikan, khotbah-khotbah yang motivasi ya dan lain sebagainya, itu seperti boleh saya sebut itu adalah outside in. Sesuatu yang dari luar masuk ke dalam. Dan itu hanya bisa merubah perilaku kita. Perilaku kita itu hanya sementara saja, tidak pernah merubah hati. Pernah saya melihat ada istilahnya seperti seminar, kemudian ada retret para laki-laki, kemudian mereka disetelkan film-film yang menyentuh hati, mereka nangis-nangis dan bahkan telepon istrinya minta ampun. Tetapi itu tidak berlaku lama, karena kenapa? Itu hanya mengubah perilaku. Itu hanya sementara. Dan tidak pernah bisa mengubah hati seseorang. Pernikahan yang hancur, orang yang dendam, yang sakit hati, yang iri hati, orang-orang yang kecewa dengan sesamanya, orang-orang yang kecewa kepada kondisi dan situasi di sekitarnya, apalagi orang-orang yang kecewa kepada Tuhan. Mereka tidak akan bisa dipulihkan hanya kita berikan motivasi. Mereka tidak bisa dipulihkan ketika kita memberikan anjuran, memberikan arahan, memberikan petunjuk. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan saat pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya bawa kabar baik buat kita semua. Hanya Injil adalah kekuatan atau kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan manusia dari segala hal yang membelenggu mereka. Karena bekerjanya itu inside out, dari dalam keluar, bukan dari outside in atau dari luar ke dalam. Dan Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan orang yang percaya, yang mengerti, katakan amin. Tidak ada bisa menyelamatkan kita selain daripada kekuatan Allah, the power of God. Buktinya adalah di dalam kehidupan Paulus. Paulus jelas percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena kenapa? Dia begitu menyadari bahwa di dalam kehidupannya, Injil yang sama yang dia beritakan itulah yang mengubah hidupnya. Ada sebuah perubahan yang signifikan karena Injil. Dulunya dia menganiaya, membunuh orang percaya, membunuh orang Kristen. Tetapi ketika dia berjumpa dengan satu pribadi itu Yesus,
Injil telah mengubahnya menjadi seorang pemberitaan Injil. Dan saya mau tekankan sekali lagi, tanpa Injil, manusia berdosa tidak akan berubah hidupnya. Amin. Ya, oke. Sepertinya pengajaran ini agak membuat kita butuh untuk konsentrasi ya. Apa itu Injil? Banyak orang mengatakan Injil itu adalah kabar baik. Kalau kita berkata tentang Injil itu adalah kabar baik, maka saya mau bertanya, di sini baik itu menurut siapa dan baik yang seperti apa? Atau baik yang bagaimana? Karena pengertian baik itu bukan dari perspektif atau cara pandang kita. Ya, karena begini, manusia dalam segala keterbatasannya itu tidak tahu apa yang baik. Kita itu nggak tahu loh apa yang baik. Apa yang kita pandang baik itu kadang-kadang itu tidak baik. Ya, saya akan berikan satu contoh ya. Ketika Tuhan Yesus itu datang kepada, nah ini pada saat zaman orang-orang Yahudi, zaman Yesus ya, dia bersama dengan orang-orang Yahudi. Mereka itu sama sekali tidak mengetahui, memahami misi daripada Yesus datang ke atas bumi ini. Itulah sebabnya mereka itu mau mengangkat Yesus sebagai raja untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Kita tahu itu. Padahal Yesus datang bukan untuk itu. Dia mau mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka pikirkan. Tetapi mereka akhirnya kecewa toh. Sebab apa yang mereka pikir baik, itu bagi Allah ada yang lebih baik lagi. Jadi kebaikan yang kita ada di dalam pikiran kita itu sebenarnya sesuatu yang sangat relatif. Berikan contoh, ketika Yesus hendak ke Yerusalem dan kita tahu ceritanya, dia itu akan disalib. Murid-muridnya tahu itu dan muridnya berkata apa? Tidak boleh Tuhan. Petrus yang mewakili murid-murid yang lainnya mencegah Yesus untuk ke Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Bagi mereka itu baik loh, supaya Yesus tidak mati di kayu salib. Tetapi apa yang terjadi? Yesus menghardik Petrus dan berkata, "Enyala iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah." Jadi apa yang kita pikir baik itu belum tentu baik. Dan saat pagi hari ini kita tahu bahwa Injil itu kabar baik. Kabar baik yang seperti apa? Kabar baik yang bagaimana? Oke, baik. Yang baik buat kita, yang Allah tentukan bagi kita adalah keselamatan. Katakan bersama-sama, keselamatan. Oke. Apa itu keselamatan? Karena saat ini kita mungkin ketika saya sampaikan baru kita kaget. Keselamatan itu bukan hanya terhindar dari neraka dan kemudian kita diperkenankan masuk surga. Perhatikan ini. Banyak orang berpikir keselamatan adalah kita terhindar dari neraka, diperkenankan masuk surga. Kalau kita terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, itu adalah buah dari keselamatan. Bukan keselamatan itu sendiri. Oke, bisa menangkap pelan-pelan. Oleh sebab itu saya rindu setiap daripada kita mengerti tentang keselamatan. Saya akan masuk dulu ke Injil. Injil ya. Injil itu God Big Story. Saya akan masuk dulu di God Big Story. God Big Story itu cuma ada 3 poin. Yang pertama, ternyata khotbah dengan suara yang lantang keras sambil pakai masker itu cukup melelahkan. Tapi it's okay ya. Ya, karena kalau kita bicara keras oksigen perlu cukup banyak ya. Sementara ini tertutup ya, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak baik buat saya tapi baik buat Tuhan karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, haleluya. Oke, gospel atau Injil itu God Big Story. Jadi awalnya itu tentang, yang pertama itu tentang design for good. Artinya apa? Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk kebaikan. Semua itu baik kata Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 1
apa yang diciptakan, Tuhan melihatnya semua baik. Jadi apapun yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, Tuhan ciptakan semua itu baik. Tetapi kemudian itu damaged by evil. Artinya apa? Yang baik itu dirusak oleh si jahat ketika Adam dan Hawa diperdaya oleh iblis di Taman Eden dengan tidak taat kepada Allah. Segala sesuatu dirusak. Sehingga saya bisa menjawab, ada orang bertanya, mengapa ya di dunia ini penuh dengan kejahatan, penderitaan, dan bahkan ada kematian? Karena dosa. Sejak itu kejahatan merajalela di bumi, penderitaan merajalela di bumi, dan ada kematian secara fisik dan rohani. Tetapi puji Tuhan, dalam kondisi seperti itu Allah tidak tinggal diam, tetapi Allah kita memiliki inisiatif untuk menolong manusia, menolong saudara dan saya, semua orang-orang yang berharap kepadanya, dan sarananya adalah Injil. Amin. Dan Injil itu apa? Alkitab mencatat di dalam Roma 1 ayat 2 dan 3 kita baca betul-betul. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dan dalam kitab-kitab suci. Injil itu apa? Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi Injil adalah tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Injil itu tentang Yesus. The gospel is about Jesus. Oleh anugerahnya dan kasihnya kepada dunia, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan dengan kebangkitannya itu ia menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga setiap daripada kita restored for better. Kita semua dia dipulihkan. Wah, luar biasa. Itulah intisari daripada Injil. Di dalam Injil itu ada kuasa, ada kekuatan, ada the power of God yang menyelamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tadi saya katakan ya, bukan hanya terhindar dari neraka keselamatan itu ya, tetapi kemudian diperkenankan masuk surga. Bukan itu. Kita masuk surga itu karena buah keselamatan. Sekarang saya mau bertanya, apa itu keselamatan? Keselamatan yang pertama adalah bahasa aslinya soteria. Yang pertama itu deliverance. Ada 4, cuman hari ini saya bahas 2 secara cepat. Yang pertama itu deliverance atau pembebasan, kelepasan. Yang kedua itu salvation, keselamatan itu sendiri. Yang ketiga saya tidak catat di sini. Yang ketiga preservation, artinya pemeliharaan. Dan yang keempat itu safety, keamanan. Saat pagi hari ini saya cuma bahas 2 poin, karena kalau 4 poin terlalu panjang. Baik. Deliverance. Apa itu deliverance? Apa itu kelepasan? Dibebaskan dari apa? Apa maksudnya? Saya sudah tulis di situ. Deliverance from the power of sin. Dosa itu dibenci Allah. Tetapi oleh Injil kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa? The power of sin. Kuasa daripada dosa, kuasa dosa. Dan ketika Roh Allah itu tinggal di dalam kita, ketika Roh Allah tinggal di dalam kita, perhatikan, Dia mengubah kita yang dulunya kita memiliki natur yang lama, Dia mengubah menjadi natur yang baru. Ya, kita sering mendengar kata ciptaan baru. Jadi natur yang lama itu diubah menjadi natur yang baru. Manusia lama menjadi manusia baru. Itu karya Allah yang luar biasa yang kita sering sebut kelahiran baru. Kan kita nggak tahu, lahir baru itu apa? Lahir baru adalah karya daripada Allah, daripada Roh Kudus, di mana natur yang lama kita itu diubahkan menjadi natur yang baru. Itu kelahiran baru. Dan ketika terjadi kelahiran baru, secara bersamaan kita bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kita percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Kita bisa beriman kepadanya dan saat itu juga kita akan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ini semua karya Roh Kudus. Dan ketika Dia melahirkan kita, melahirbarukan kita, kita menjadi ciptaan baru. Pikiran kita terbuka. Dan fokus kita hanya kepada Dia. Dan rasanya di dalam hidup kita, kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Makanya di dalam Wahyu ditulis, engkau telah jatuh karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Sebab kenapa? Kita tidak mempunyai sebuah keinginan yang kuat, sebuah passion untuk mencari Allah lagi karena kita sudah lama menjadi anak Tuhan. Apa penyebabnya? Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Oke. Nah, di situ berarti kita tidak lagi memiliki natur atau sifat manusia lama. Maka meskipun kita tetap sama secara manusia, secara tubuh, kita sama. Tetapi naturnya sudah berbeda. Ya, perbedaannya di mana? Itu yang akan kita bahas. Ya. Roma 6 ayat 6 dan ayat 12 firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, sehingga tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Selanjutnya dikatakan ayat yang ke-12, Jos bisa tolong. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi apa maksudnya? Natur lama kita, manusia lama kita, dirubah menjadi natur yang baru atau manusia yang baru. Itu artinya apa? Artinya ketika kita menjadi manusia yang baru, dosa tidak berkuasa atas kita lagi. Perhatikan, dulu kita dikuasai oleh dosa, tetapi ketika kita sudah dilahirbarukan oleh Kristus, oleh Roh Kudus, maka dosa itu tidak berkuasa atas kita lagi. Bisa menangkap sampai di sini? Ya. Ada orang datang kepada pendeta. Pak pendeta, saya berdosa. Dosa apa? Saya berdusta. Kemudian pendeta itu berdoa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, roh dusta keluar. Nanti ada roh yang lainnya. Roh apa lagi? Ya, saya bisa sebutkan di sini, saya catat di sini. Datang kepada hamba Tuhan. Kasus yang lain, dosa malas, dosa judi, dosa-dosa lainnya ditengking keluar dari orang itu. Ingat, saya mau beritahu bahwa setelah dosa diusir dalam tanda petik, beberapa waktu kemudian dia masuk lagi ke tubuh orang itu. Apakah itu Alkitabiah? Itu enggak Alkitabiah. Alkitab tidak menyuruh kita untuk mengusir dosa dalam nama Yesus. Sebab itu adalah natur kita yang lama. Itu tergantung pilihan kita. Karena kenapa disebutkan bahwa dosa itu sudah tidak berkuasa atas hidup kita. Kalau kita berbuat dosa berarti itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sendiri. Kita memang sinful nature, artinya begini. Kita itu sinful nature, artinya apa? Walaupun kita sudah berubah, natur kita menjadi manusia yang baru, di dalam hidup kita, sifat manusia lama itu masih ada. Dan dia akan terus dalam tanda petik menggoda kita, bahkan saya boleh katakan lebih intens, supaya kita jatuh di dalam dosa. Kita tidak imun loh. Kita tidak kebal dosa loh Bapak Ibu Saudara sekalian warga kerajaan. Terhadap semua pencobaan, sifat dosa berusaha untuk menarik kita. Paulus ingatkan kita,
Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan kamu lagi menuruti keinginannya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, puji Tuhan. Dosa bukanlah Tuhan kita lagi. Dosa itu bukan master kita. Dia bukan bos kita lagi. Setelah kita lahir baru, karena kita tidak akan dikuasai oleh dosa. Dahulu kita belum menjadi anak Tuhan. Dosa adalah Tuhan yang berkuasa atas kita. Dan kita adalah budak yang takluk, yang taat kepada Dia. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah bukan bos kita lagi. Relasinya berubah, hubungannya berubah. Oleh karena Injil, oleh karena pribadi yang ditetapkan oleh Injil, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai kekuatan untuk menolak dosa. Tetapi hati-hati, Martin Luther berkata seperti ini. For sin will have no dominion over you unless you want it to. Artinya apa? Artinya dosa tidak berkuasa atasmu jika kamu tidak menginginkannya. Itu adalah kalimat negatif. Coba jadikan positif. Coba. Dosa akan berkuasa atasmu jika kamu menginginkannya. Berarti berbuat dosa setelah kita menjadi orang percaya, itu adalah pilihan daripada kita. Dan Injil, pertama, dia memiliki kekuatan untuk melepaskan kita dari dosa. Orang yang belum percaya kepada Yesus di luar sana, mereka akan dengan mudah berkompromi dengan dosa, berbuat dosa. Tetapi sebagai orang percaya, kita sudah diberikan kuasa untuk apa? Untuk memerintahkan dosa untuk tetap diam. Kita punya perintah, kita punya kuasa untuk menolak dosa. Jadi jangan sampai orang percaya kita tetap tinggal di dalam dosa. Kalau kita sebagai orang percaya tetap tinggal di dalam dosa, itu pilihan kita. Tidak perlu diusir. Ada seorang anak muda yang datang kepada saya. Dia katakan, tolong saya tadi malam baru saja datang dari tempat prostitusi. Doakan saya katakan saya tidak bisa. Kamu sudah percaya kepada Yesus toh? Iya, itu adalah pilihan. Beberapa waktu lagi, dia datang lagi. Iya betul, saya sendiri yang memilih. Oleh sebab itu saya katakan, engkau sebagai orang percaya, engkau punya kuasa, engkau harus menolak dengan perintah di dalam nama Yesus untuk tidak melakukannya. Bukan kamu takluk kepada dosa, tetapi seharusnya kamu yang memerintahkan dosa untuk pergi dari hidupmu. Dan biarlah hidupmu itu dikuasai oleh Roh Kudus, bukan keinginan daging. Itu yang disampaikan oleh siapa? Paulus kepada kita. Walaupun Yesus sudah mengampuni dosa kita, dosa yang dahulu, sekarang, bahkan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, tidak berarti kita tidak menanggung konsekuensi dari dosa itu loh ya. Jadi enak deh kalau begitu, saya berbuat dosa, saya minta ampun, saya dibebaskan dari dosa, diampuni. Kita memang sudah dilepaskan, dibebaskan dari dosa. Bukan berarti kita bisa lepas dan bebas dari konsekuensi akibat perbuatan dosa itu. Contohnya ketika kita breaking the law, ya di sini yang naik sepeda motor atau naik mobil, kita melanggar lalu lintas. Apa namanya, bangjo itu? Ya, apa itu bangjo? Traffic light, dia langgar. Dan kemudian, waduh Tuhan, saya melanggar tadi, saya minta ampun. Diampuni Tuhan enggak? Diampuni. Tapi konsekuensinya, kita terima enggak? Kita dikejar polisi, ditilang. Ketika kita berdusta, kita minta ampun sungguh-sungguh sama Tuhan. Diampuni? Ya, diampuni. Tapi konsekuensinya, kalau kita berdusta, bisa saja kita dipidanakan karena kita berdusta. Atau minimal kita sudah tidak dipercaya orang lagi. Ayo warga kerajaan, bersyukur. Kenapa? Karena kita mulai belajar tentang Injil. Sesuatu yang dasar, tetapi biarlah lihat apa yang disampaikan pada saat pagi hari ini. Kita mengerti apa sebenarnya Injil. Apa itu kabar baik? Apa yang dijanjikan di dalam Injil? Keselamatan, apa itu keselamatan? Ternyata salvation memiliki arti yang pertama apa tadi? Deliverance. Kebebasan. Dibebaskan dari apa?
dari dosa. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, saya tidak panjang-panjang karena ada perjamuan suci. Yang kedua, salvation. Tadi pertama deliverance, yang kedua salvation. Keselamatan, sekali lagi saya ulangi, itu bukan hanya terhindar dari neraka kemudian kita diperkenan atau diperkenankan masuk surga. Itu hanya buah dari keselamatan. Keselamatan itu apa? Ternyata keselamatan itu, perhatikan, adalah karya Tuhan untuk memulihkan manusia segambar dengan dirinya. Sekali lagi saya katakan, keselamatan bukan berbicara tentang kita masuk surga. Tetapi itu karya Allah, di mana Ia memulihkan kita semua segambar dengan dirinya. Mengapa dari mimbar ini selalu berbicara semakin hari semakin seperti Kristus? Karena itu adalah keselamatan yang Allah telah berikan kepada kita semua. Biarlah pengajaran pada saat pagi hari ini yang sangat sederhana, tetapi mungkin kita baru pertama mendengar Injil yang sebenarnya. Oh, ternyata seperti itu. Atau belum sama sekali pernah mendengar tentang Injil. Biarlah Roh Kudus yang nantinya dan seterusnya akan membuka hati dan pikiran kita untuk mengerti apa yang sudah dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang Pak Jo bisa maju ke depan. Saya minta Pak Andreas juga untuk menyerahkan. Kita nyanyikan satu pujian. Ku telah mati dan Tuhan Yesus, kami datang. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan lewat Injil. Injil berbicara tentang pribadi-Mu. Engkau yang telah mati bagi kami, menebus dosa kami. Kau bangkit, memberikan kemenangan kepada kami. Kami bukan orang-orang yang bisa ditindas oleh dosa, tetapi kami adalah orang-orang yang telah menang atas dosa karena Yesus telah mati bagi dosa di atas kayu salib. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, inilah yang telah dikerjakan oleh Allah yang begitu baik ketika manusia telah damaged by evil, dirusak oleh yang jahat. Dan konsekuensinya adalah penderitaan, kejahatan, dan kematian secara tubuh dan juga secara rohani. Dan Injil berbicara tentang satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu Allah mengasihi kita, Dia mengutus anaknya untuk mati bagi kita. Dan apa yang dilakukannya akan kita kecap sebentar. Tubuh dan darahnya. Injil itu adalah kekuatan, ada kuasa Allah yang menyelamatkan kita semua. Dibebaskan dari dosa. Dijadikan sama seperti anaknya, serupa dengan gambaran dirinya. Bersyukur kepada Tuhan. Ingat apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan bagi kita semua. Angkat roti di tangan kanan kita, tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan, supaya kita menjadi satu dengan Dia. Semakin hari semakin seperti Kristus. Bukankah roti di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan yang berisi anggur ke tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi lagi. Sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan mulai saat ini kita tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. Dia bukan Tuhan lagi, tetapi Dia adalah hamba kita. Terima kasih Tuhan untuk darah yang sudah dicurahkan, sehingga kami saat ini menjadi orang-orang percaya yang hidup berkemenangan di dalam Engkau. Bukankah anggur yang ada di dalam cawan di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku telah mati dan tinggalkan semua yang bukan kehendak Tuhan. Manusia lama ku tinggalkan karena Roh Kudus telah melahirbarukan aku. Terima kasih. Ada kuasa, ada kekuatan daripada Allah memenuhi kami semua saat pagi hari ini. Haleluya. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah